Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara webinar dengan tema penatalaksanaan penyakit asam urat. Webinar siang ini dilaksanakan oleh kakak-kakak Profesi Apoteker Angkatan 43 kelas B Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Dan kami berterima kasih untuk semua yang telah mendukung kegiatan webinar ini. Saya akan membacakan beberapa tata tertib untuk peserta webinar siang ini. Yang pertama, peserta wajib memasuki room webinar 15 menit sebelum acara dilaksanakan. Peserta menggunakan pakaian bebas rapi dan sopan. Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan webinar dan menyalakan kamera. Peserta menonaktifkan audionya selama acara berlangsung, kecuali menjawab salam dan jika diperintahkan oleh moderator untuk berbicara. Webinar akan diadakan 2 sesi. Yang sesi pertama, pemaparan materi, dan sesi kedua, tanya jawab. Sistem bertanya yaitu peserta bisa menyalakan audionya dan langsung berbicara atau bisa menulis di kolom komentar dan akan dibacakan oleh moderator dengan format nama, asal, dan pertanyaan. Peserta diwajibkan mengisi absen yang akan disebarkan di link komentar atau di grup panitia. Peserta wajib mengisi prates dan posttest yang akan dibagikan di link kolom komentar atau grup WA panitia. Sebelum memulai acara webinar siang ini, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah agar acara ini berjalan dengan lancar. Hormat Ibu Apoteker Yelvi Anwar, Master Farmasi selaku dosen pembimbing Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Yang terhormat Andi Ardiansyah selaku Ketua acara webinar. Yang terhormat semua anggota panitia kelompok 1 kelas B Angkatan 43 Profesi Apoteker yang saya sempat sebut namanya. Dan tentunya kepada peserta webinar, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah bergabung di acara webinar yang kami adakan. Pada para peserta webinar, berikut susunan acara pada siang ini. Yang pertama, sambutan, pengenalan narasumber, sesi tanya jawab, dokumentasi. Sebelum kita memasuki penjelasan materi, langkah baiknya kita melihat video ini. Kak, putar videonya, Kak.
Nah, kita ada di depan laptop kelas tablet ini, yuk kita lihat ke dalam. Di sini, kita dapat melakukan pembuatan tablet mulai dari proses pembuatan granul hingga pembuatan tablet, serta evaluasi dari granul dan evaluasi dari tablet. Yuk, kita ke laboratorium selanjutnya. Di laboratorium ini, kita bisa mempelajari berbagai macam bagian tanaman obat loh. Dan di sini kita juga bisa melihat gambaran struktur dari tanaman obat-obat tersebut. Lanjut yuk ke laboratorium selanjutnya, yaitu laboratorium steril. Nah, laboratorium steril terdiri dari 3 area, yaitu black area, gray area, and white area. Ini adalah black area, tempat sterilisasi alat mentah. Yang ini adalah gray area, tempat sterilisasi diri. Kalau yang ini adalah white area, tempat kita melakukan pencampuran bahan dengan menggunakan alat laminar airflow. Selamat datang di Apotek Pendidikan. Di sini kita dapat melakukan simulasi konseling mengenai informasi pengobatan dan penggunaan obat-obatan. Di sini kita akan belajar mengenal senyawa obat dan sintesis. Belajar meracik, memformulasi, dan membuat obat yang sesuai dengan standar pemerintah. Tidak hanya meracik dan memformulasi. Di prodi farmasi kita juga harus mengetahui bagaimana penggunaan obat-obatan tersebut secara aman dan legal. Mahasiswa kami diajar oleh orang-orang profesional di bidangnya. Pembelajaran di prodi sarjana farmasi dapat membaca kata dilaksanakan secara daring, online, dan tatap muka atau offline. Kita berterima Jakarta mempunyai program beasiswa untuk mahasiswa kami yang berprestasi. Untuk wadah kreativitas mahasiswa, kita mempunyai HMPS dan program UKM. Fakultas Farmasi Utama Jakarta
di dalam maupun di luar negeri. Secara rutin, Program Studi Sarjana Farmasi mengadakan event tingkat nasional dan internasional, seperti lomba passion counseling event atau PCE dan seminar-seminar farmasi internasional. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kalian di UNTAP 45 Jakarta. Ya, itulah pengenalan dari Universitas 1745 Jakarta. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, marilah kita dengarkan sepatah dua kata dari Ketua Panitia. Kepada Kak Ardiansyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam rangka melaksanakan webinar tentang penata laksanaan penyakit asam urat. Serta salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang bertindak sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Baik, di sini saya selaku Ketua Panitia, saya sedikit menghimbau untuk teman-teman peserta agar nantinya sedikit lebih aktif supaya diskusinya bisa lebih hidup dan ada umpan balik begitu dari teman-teman peserta. Silahkan ditanyakan ketika ada hal-hal yang belum dipahami. Terus yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman panitia yang telah bekerja keras, yang telah mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran kegiatan webinar pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku Ketua Panitia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah sambutan dari Ketua Panitia. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rida. Di sini saya akan memandu webinar siang ini yang akan berlangsung kurang lebih dari 2 jam. Langsung kita mulai webinar, namun sebelum ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri webinar siang ini. Sudah hadir bersama kita dengan penuh kebanggaan kami sebut Kakak Clara Putri Hardianti, selaku mahasiswa profesi apoteker Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Sebelum masuk ke dalam materi, marilah kita dengarkan CV dari narasumber kita. Clara Putri Hardianti, sarjana farmasi, mahasiswa apoteker Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Riwayat pendidikan tahun 2003 sampai 2009 SDN Wanasari 08 Bekasi. Tahun 2009 sampai 2012 SMP 2 Cibitun Bekasi. Tahun 2012 sampai 2015 SMK Kesehatan Dewantara Bekasi. Tahun 2015 sampai 2019 Stikes Bani Saleh Bekasi. Tahun 2020 sekarang Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Itulah CV dari narasumber kita. Sekarang kita mulai pemaparan
materi. Langsung saja dengan hormat kepada Kakak Clara Putri Hardianti, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak panitia yang sudah acara webinar siang ini, dan terima kasih untuk para partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar siang hari ini. Mari tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke materi, yaitu penata laksanaan asam urat. Partisipan di sini pasti sudah tidak awam lagi dengan yang namanya penyakit asam urat. Apa sih sebenarnya asam urat itu? Asam urat adalah sejenis penyakit peradangan sendi yang disebabkan oleh pengendapan asam urat pada persendian. Penyakit asam urat merupakan akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Purin diolah tubuh menjadi asam urat. Tapi jika kadar asam urat berlebih, ginjal tidak mampu mengeluarkan sehingga kristal asam urat menumpuk di persendian. Akibatnya, sendi terasa nyeri, bengkak, dan meradang. Jadi, urat merupakan hasil metabolisme di dalam tubuh yang kadarnya tidak boleh berlebihan. Setiap orang memiliki asam urat di dalam tubuh karena pada setiap metabolisme normal menghasilkan asam urat, sedangkan pemicunya adalah makanan dan senyawa lain yang banyak mengandung purin. Asam urat ini kan nyeri sendi ya. Nyeri sendi ini adalah merupakan indikator utama dari asam urat. Mengapa sih nyeri sendi ini dikatakan sebagai indikator asam urat? Karena sendi ini adalah bagian yang paling mudah dihinggapi oleh kristal-kristal asam urat. Nah, kristal-kristal asam urat ini akan menyebar ke dalam rongga-rongga sendi sehingga terjadilah peradangan akut. Apabila terjadi selama bertahun-tahun, kristal asam urat ini di dalam sendi akan permanen, kerusakan sendi secara permanen. Berapa sih kadar asam urat pada setiap orang? Pada setiap manusia itu berbeda-beda, tergantung jenis kelaminnya. Jadi kadar asam urat itu dibagi sesuai jenis kelamin. Kadar normalnya kalau untuk pria itu berkisar 3,5 sampai 7 mg per desiliter, sedangkan pada wanita 2,6 hingga 6 mg per desiliter. Next, Pak. Prevalensinya pada tahun 1990 hingga 2010, penyakit gout mengalami kenaikan 2 kali lipat. Sedangkan di Amerika pada orang dewasa penyakit gout mengalami peningkatan dan mempengaruhi 8,3 juta atau sekitar 4%. Jadi penyakit gout ini sama aja dengan asam urat ya. Mungkin kalau untuk orang masyarakat biasa itu menyebutkan asam urat, tapi kalau untuk bahasa medisnya itu gout atau artritis gout. Menurut World Health Organization atau WHO tahun 2013, sekitar 81% penderita asam urat di Indonesia, hanya 24% yang pergi ke dokter. Sedangkan 71% cenderung langsung mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri yang dijual bebas. Di Indonesia terjadi pada usia di bawah 34 sebesar 32% dan di atas 34 tahun sebesar 68%. Next, Pak. Epidemiologinya, artritis gout atau asam urat menyebar secara merata di seluruh Indonesia. Prevalensinya bervariasi ya, setiap negara yang kemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan lingkungan, diet, dan genetik. Di Inggris pada tahun 2000 hingga 2007, kejadian artritis gout atau asam urat 2,68 per 1000 penduduk, dengan perbandingan 42 penderita pria dan 1,32 penderita wanita, dan meningkat seiring bertambahnya usia. Di Italia, kejadian artritis gout meningkat dari 6,7 per 1000 penduduk pada tahun 2005 menjadi 9,1 per 1000 penduduk pada tahun 2009. Jumlah kejadian artritis gout di Indonesia masih belum jelas karena data yang masih sedikit. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki berbagai macam penyakit
etnis, dan kebudayaan. Jadi, sangat memungkinkan jika Indonesia memiliki lebih banyak variasi jumlah kejadian arthritis gout atau asam urat. Next, Kak. Tanda-tanda apa aja sih tanda-tanda dan gejala dari asam urat atau arthritis gout ini? Pertama itu rasa nyeri hebat dan mendadak pada ibu jari. Terganggunya fungsi sendi yang biasanya di satu tempat, sekitar 70-80% pada pangkal ibu jari. Terjadinya hiperurisemia dan hiperurikemia serta penimbunan kristal, peradangan disertai demam dan pembengkakan tidak simetris pada satu sendi dan terasa panas. Adanya serangan pada satu sendi, terutama sendi ibu jari, sendi tampak kemerahan. Etiologi penyakit ini yang pertama itu usia. Pertambahan usia merupakan faktor resiko penting pada pria dan wanita karena disebabkan beberapa faktor seperti peningkatan kadar asam urat. Peningkatan kadar asam urat ini penyebab paling sering karena adanya penurunan fungsi ginjal. Yang kedua itu peningkatan pemakaian obat diuretik dan obat lain yang dapat meningkatkan kadar asam urat. Yang kedua ada jenis kelamin. Pria memiliki tingkat serum asam urat lebih tinggi daripada wanita yang meningkatkan risiko terserangnya arthritis gout atau asam urat. Yang ketiga ada riwayat medikasi. Penggunaan obat diuretik merupakan faktor risiko yang signifikan untuk perkembangan arthritis gout. Obat diuretik dapat menyebabkan peningkatan reabsorpsi asam urat dalam ginjal sehingga menyebabkan hiperurisemia atau meningkatnya kadar asam urat. Yang selanjutnya ada obesitas, dan terakhir konsumsi purin yang berlebihan dan alkohol. Next, Kak. Sasaran terjadinya gout. Yang pertama itu ada tulang belakang, lutut, panggul, tangan, dan kaki. Pada umumnya organ-organ yang sering terkena asam urat itu pada persendian tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Next, Kak. Bagaimana proses terjadinya asam urat? Yang pertama itu asam urat merupakan hasil akhir metabolisme purin atau nukleoprotein yang berasal dari makanan maupun sel-sel rusak yang seharusnya dibuang melalui urin atau feses. Asam urat adalah asam lemah yang pada pH normal akan terionisasi di dalam darah dan jaringan menjadi ion urat. Sebagian besar asam urat ekstraseluler membentuk garam monosodium urat, garam urat lebih mudah larut di dalam plasma, cairan sendi, dan urin. Yang ketiga, asam urat terbentuk dari hasil metabolisme zat purin atau bentuk turunan dari nukleoprotein yang merupakan salah satu komponen asam nukleat yang terdapat pada inti sel semua makhluk hidup. Penyakit asam urat ditandai dengan timbulan nyeri serta bengkak pada persendian. Berikut adalah proses metabolisme purin menghasilkan asam urat. Next, Kak. Ini bisa dilihat dari gambar ya. Jadi yang ditandai itu kristal-kristal dari si purinnya itu. Nah, dia nanti akan itu yang menyebabkan dari pembengkakan pada persendian. Umumnya darah manusia dapat menampung asam urat sampai tingkat tertentu. Bila kadar asam urat plasma melebihi daya larutnya, maka plasma darah menjadi sangat jenuh atau hiperurisemia. Pada keadaan ini, darah tidak dapat mampu menampung asam urat lagi, sehingga terjadi pengendapan kristal asam urat di berbagai organ seperti sendi dan ginjal. Next, Kak. Adapun proses terjadinya penyakit asam urat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu konsumsi zat yang mengandung purin secara berlebihan. Makanan apa aja sih yang mengandung zat purin? Contohnya itu yang paling sering sekali itu jeroan-jeroan, seperti hati, otak, atau isi dari hewan ya, jeroan-jeroan. Yang kedua itu seafood, itu yang memiliki kadar purin yang tinggi.
Zat purin dalam jumlah banyak masuk dalam tubuh, kemudian melalui metabolisme berubah menjadi asam urat. Selanjutnya, kadar asam urat dalam tubuh meningkat, sehingga ginjal tidak mampu membuang kelebihan asam urat. Kadar asam urat dalam tubuh meningkat, sehingga ginjal tidak mampu membuang kelebihan asam urat. Akibatnya sendi terasa nyeri, membengkak, meradang, panas, dan kaku. Next, Kak. Bagaimana patofisiologi dari asam urat atau arthritis gout? Yang pertama itu udah fase 1. Tahap ini terjadi akibat peningkatan asam urat yang berasal dari metabolisme purin yang berasal dari diet dan pemecahan sel. Pada keadaan normal, asam urat yang terbentuk selanjutnya akan dipecah oleh enzim urikase menjadi substan yang larut dalam urin sehingga mudah diekspresikan. Tidak adanya enzim urikase ini dapat menimbulkan peningkatan kadar asam urat. Sekitar 90% peningkatan kadar asam urat ditimbulkan akibat ketidakmampuan untuk mengekspresikan asam urat pada urin akibat defek genetik pada transporter anion ginjal yang mengakibatkan reabsorpsi asam urat yang berlebihan. Hal ini juga bisa disebabkan oleh penggunaan beberapa obat seperti aspirin, diuretik, dan alkohol, serta fungsi ginjal yang menurun. Selanjutnya ada fase 2. Pada fase 2 ini terjadinya serangan akut yang ditandai dengan peradangan. Biasanya pada sendi metatarsofalam, digiti 1, dorsum kaki, mata kaki, lutut, pergelangan tangan, dan sendi siku. Fase ini terjadi akibat perpindahan monosodium urat ke cairan sendi dan menimbulkan reaksi perlawanan dari sel neutrofil, sehingga mencetuskan reaksi radang oleh beberapa sitokin inflamasi dan ditandai dengan sendi yang merah, nyeri, panas, dan bengkak. Next, Kak. Selanjutnya ada fase 3. Pada fase ini sering dikenal dengan fase interkritikal asimptomatik, yaitu fase tanda adanya gejala namun kristal monosodium urat tetap terdeposit oleh cairan sendi. Keadaan ini dapat berlangsung sampai 10 tahun. Tanpa penanganan asam urat yang baik dapat menimbulkan serangan akut yang berulang akibat beberapa pencetus seperti trauma lokal, diet tinggi purin, stres, dan pemakaian diuretik. Ada fase 4. Fase ini adalah fase arthritis gout kronik yang ditandai dengan munculnya tofus atau deposit monosodium urat pada beberapa sendi, namun tanpa tanda radang. Tofus ini dapat pecah sendiri dan sering menimbulkan infeksi sekunder. Pada fase ini sering terjadi kerusakan sendi, gangguan fungsi ginjal, dan gangguan kardiovaskular. Di sini ada tabel penyebab umum overproduksi dan ekskresi yang menurun pada asam urat. Yang pertama itu overproduksinya, makanan yang mengandung purin tinggi, misalnya seperti kerang, tiram, daging merah, hati, ikan teri, terus ada alkohol, kekurangan enzim, misalnya fosforibosil transferase hipoksantin guanin, fosforibosil pirofosfat. Terus ada obesitas, peningkatan pergantian sel, keganasan, dan psoriasis. Untuk ekskresi yang menurun, itu yang pertama ada penyakit ginjal, intoksikasi, obat-obatan seperti diuretik, siklosporin, aspirin dosis rendah, pyrazinamid, niacin, ethambutol. Terus yang selanjutnya ada asidosis metabolik, misalnya ketoasidosis dan asidosis laktat. Next, Kak. Bagaimana gambaran klinis pada penyakit arthritis gout? Yang pertama itu ada tahap asimptomatik. Tahap ini merupakan gejala awal tanpa disertai gejala spesifik. Pada tahap ini terjadi peningkatan asam urat atau hiperurisemia tanpa disertai gejala artritis tofus atau batu urat di saluran kemih. Yang kedua itu ada tahap akut. Tahap ini ditandai serangan nyeri hebat di persendian secara mendadak disertai panas dan kemerahan. Kebanyakan serangan akut pada ibu jari kaki. Yang ketiga ada tahap interkritikal, merupakan interval di antara dua serangan akut.
Penderita yang pernah mengalami serangan pertama bukan berarti tidak pernah mengalami serangan lagi. Kebanyakan penderita mengalami serangan kembali setelah 6-12 bulan. Yang terakhir ada tahap kronik. Tahap ini ditandai dengan pembentukan tofus yang biasanya dibentuk setelah 11 tahun serangan pertama. Serangan ini biasanya terjadi 4-5 kali dalam setahun. Diagnosis berdasarkan The American College of Rheumatology atau ACR. Pertama itu ada kriteria awal. Kriteria awal itu minimal 1 episode bengkak pada sendi perifer atau bursa. Yang kedua, kriteria cukup. Biasanya ditemukan kristal pada sendi atau bursa yang terlibat, misalnya cairan sinovial atau tofus. Nah, apabila ditemukan, maka dapat diklasifikasikan sebagai good tanpa mengaplikasikan kriteria klasifikasi pada tabel. Terus yang selanjutnya ada kriteria klasifikasi. Digunakan apabila tidak memenuhi kriteria cukup, diklasifikasikan sebagai good jika jumlah skor pada kriteria pada tabel 1 lebih dari 8. Next, Kak. Komplikasi pada artritis gout itu meliputi severe degenerative arthritis, infeksi sekunder, batu ginjal, dan fraktur pada sendi. Sitokin, kemokin, protease, dan oksidan yang berperan dalam proses inflamasi akut juga berperan pada proses inflamasi kronis, sehingga menyebabkan sinovitis kronis, destruksi kartilago, dan erosi tulang. Urat dapat mengaktifkan kondrosit untuk mengeluarkan IL-1, merangsang sintesis nitrik oksid, dan matriks metaloproteinase yang nantinya menyebabkan destruksi kartilago. Kristal monosodium urat mengaktifasi osteoblast sehingga mengeluarkan sitokin dan menurunkan fungsi anabolik yang nantinya berkontribusi terhadap kerusakan juxta artikular tulang. Bahaya pada asam urat. Kadar asam urat terlalu tinggi juga dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, seperti batu ginjal. Karena banyaknya kristal asam urat yang mengendap, saringan pada ginjal dapat menghambat kerja dari ginjal, sehingga menyebabkan batu ginjal. Yang kedua itu ada jantung koroner. Kristal asam urat dapat merusak lapisan bagian dalam pembuluh darah koroner pada jantung. Rusaknya pembuluh darah itu akan menimbulkan serangan jantung. Yang ketiga ada tulang kropos. Pada kasus yang parah, penderita sampai tidak bisa jalan karena persendian terasa sangat sakit jika bergerak. Tulang di sekitar sendi juga bisa kropos atau mengalami pengguran tulang. Bagaimana pencegahan artritis gout? Meskipun penyakit asam urat juga disebabkan karena faktor genetika, akan tetapi asam urat juga bisa menyerang setiap orang apabila gaya hidupnya kurang sehat. Maka dari itu, kita semua nih yang masih terbebas dari asam urat, asal faktor-faktor penyebabnya tidak dikendalikan dapat dihindari. Hindarkan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung purit, terutama bagi yang mempunyai masalah dengan ginjal. Dalam kondisi ginjal normal, tidak terlalu masalah untuk mengkonsumsi karena ginjal akan mampu mengeluarkan hasil samping metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Hindarkan sama sekali dari minuman beralkohol karena alkohol selain mengandung purin, alkohol juga bisa memicu enzim tertentu di dalam liver yang memecah protein dan menghasilkan lebih banyak asam urat. Alkohol juga menyebabkan pembuangan asam urat lewat purin terganggu sehingga asam urat tetap bertahan dalam darah. Selanjutnya, konsumsi makanan yang mengandung potasium tinggi seperti kentang, yogurt, dan pisang. Konsumsi buah yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, pepaya, dan stroberi. Contoh buah dan sayuran untuk mengobati penyakit asam urat itu ada buah naga, belimbing bulu, jahe, labu kuning, sawi hijau, sawi putih, serai, dan tomat. Perbanyak konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi, singkong, roti, dan ubi. Kurangi karbohidrat
sederhana seperti jenis fruktosa seperti gula, permen, arum manis, gulali, dan sirup. Jangan bekerja terlalu keras atau kelelahan. Pada orang yang kegemukan atau obesitas, biasanya kadar asam urat cepat naik, tapi pengeluarannya sedikit. Maka sebaiknya turunkan berat badan dengan olahraga yang cukup. Sesuaikan asupan energi dengan kebutuhan tubuh berdasarkan tinggi dan berat badan. Ini adalah contoh makanan yang dianjurkan untuk pasien yang menderita asam urat ya. Next, Kak. Bagaimana terapi asam urat? Dalam serangan akut arthritis gout atau asam urat, harus diperhatikan agar penurunan kadar asam urat serum tidak dilakukan tergesa-gesa, karena penurunan secara mendadak seringkali mencetuskan serangan lain atau mempersulit penyembuhan. Obat yang dapat diberikan seperti colchicine gunakan dengan dosis rendah. Efek sampingnya itu sakit perut, diare, mual, dan atau muntah-muntah. Hal ini karena obat tersebut mengiritasi lambung. Obat ini juga memiliki potensi toksisitas yang tinggi. Hati-hati efek tersebut terhadap hati dan ginjal. OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid yang paling sering digunakan adalah indomethacin. Kontraindikasinya adalah ulcus septicum dan gangguan fungsi ginjal. Colchicine dan OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid tidak dapat mencegah akumulasi asam urat, sehingga TOFI, batu ginjal, dan artritis gout menahun yang destruktif dapat terjadi setelah beberapa tahun. Analgesik, jangan diberikan aspirin. Pemakaian berlebihan menyebabkan kerusakan pada ginjal, lambung, dan liver. Next. Perawatan pada asam urat, yang pertama itu sendi yang nyeri diistirahatkan, kompres dingin jika sendi terasa nyeri, batasi makanan yang mengandung zat purin tinggi, perbanyak minum air putih untuk mengeluarkan asam urat melalui air sendi, perbanyak makan buah perbanyak makan buah banyak mengandung air seperti semangka, melon, nanas, dan jambu air. Untuk obat tradisionalnya, di sini bisa menggunakan daun salam sebanyak 10-15 lembar dengan 2 gelas air. Cara pembuatannya itu ambil 10 lembar daun salam, cuci lalu rebus semua daun salam tersebut dengan 2 gelas air sampai tinggal 1 gelas. Diminum setengah gelas masing-masing pada pagi dan sore hari. Itu saja materi yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Dengan demikian berakhir sesi pertama pemaparan materi, dan saya ucapkan terima kasih untuk Kak Clara. Selanjutnya kita masuk pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Bisa secara lisan dengan mengaktifkan audio atau video, maupun tulisan dengan menulis di kolom komentar aplikasi. Jangan lupa menyebutkan nama, asal, dan pertanyaan. Saya Kak mau bertanya. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fitri dari kampus UIM, Prodi Farmasi. Saya ingin menanyakan tadi tentang gambaran klinis dari penyakit. Nah, saya kan punya om, dia itu asam uratnya sudah mau memasuki 10 tahun. Dan tadi saya lihat di materi itu ada dikatakan tahap ini yang tahap kroniknya Kak, yang tahap ini ditandai dengan pembentukan tofus. Nah, yang saya tanyakan itu Kak, maksudnya pembentukan tofus ini Kak, apakah
bisa dilihat ciri-cirinya atau gejalanya apabila itu tofusnya sudah terbentuk, Kak. Maksudnya apa itu gejala tofus? Dan ini kan dikatakan bahwa biasanya terbentuk setelah 11 tahun dari serangan pertama. Nah, sedangkan ini Omku sudah mau masuk 10 tahun asam uratnya. Apakah ada gejala-gejalanya yang mungkin bisa dilihat secara fisiknya, Kak? Itu yang pertama. Kalau pertanyaan saya yang kedua, bagaimana menurut pemateri tentang apakah pada saat penyakit asam urat itu menyerang, boleh dipijat? Karena biasanya Omku begitu. Nah, dia pijat ikut persendiannya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pertanyaan dari Saudari Andi Fitri. Saya ucapkan banyak terima kasih. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Gimana teman-teman peserta webinar, apakah masih ada pertanyaan? Permisi Kak, boleh saya bertanya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Rian Iriansyah, salah satu mahasiswa farmasi dari Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya ingin tanyakan, kan tadi di pemaparan materi ada dua opsi terapi yang ditampilkan. Ada yang menggunakan obat-obatan, maksudnya obat-obatan yang khusus untuk ini asam urat, dan juga ada terapi dengan menggunakan herbal. Nah, pertanyaan saya, kapan seseorang itu dapat menggunakan terapi dengan herbal itu dengan baik? Apakah dalam keadaan misalnya pasien itu mengalami asam urat yang bisa dikatakan dalam keadaan parah, itu apakah aman mengonsumsi atau melakukan terapi dengan herbal atau tidak? Karena
bisa jadikan ini di tanaman yang dipercaya berkhasiat sebagai ini obat untuk asam urat, bisa saja dia dapat lebih lambat untuk menyembuhkan asam uratnya dibandingkan dengan menggunakan obat-obatan yang bahan kimia itu. Jadi kapan kira-kira seseorang itu dapat menggunakan atau melakukan terapi dengan pengobatan herbal? Terima kasih. Ya, terima kasih saudara atas pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan dari kakak-kakak peserta webinar, maka panitia akan menjawab pertanyaan dari Andi Fitri. Panitia dipersilakan. Baik, pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu dari Saudara Rian Iriansyah. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini pertanyaannya tadi mengenai penggunaan obat tradisional. Jadi pada dasarnya untuk obat tradisional sendiri digunakan untuk asam urat. Ini biasanya digunakan pada saat untuk mencegah kambuhnya asam urat. Jadi digunakan di awal-awal. Cuma hanya saja
Kalau untuk penggunaannya dengan obat-obatan asam urat sendiri, itu harus dikoordinasikan lagi dengan dokter dan apoteker terkait. Takutnya nanti terjadi interaksi obat yang tidak diinginkan. Ya begitu. Jadi untuk obat tradisional sendiri ini khususnya untuk pencegahan saja di awal-awal terjadinya kekambuhan penyakit. Ya segitu saja. Bagaimana Rian Iriansyah? Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya Kak. Selamat siang semua. Siang Ibu. Ya, mohon maaf, Ibu baru bergabung ya. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah bergabung di acara ini. Mohon maaf videonya tidak bisa dibuka. Mungkin Ibu bisa menambahkan dari jawaban temannya tadi ya, dari presenter dari tim pelaksana webinar hari ini. Pertanyaan atas nama siapa tadi? Mohon maaf Ibu lupa. Riyandi Riansyah Ibu. Riyandi, oke. Ya, pertanyaannya bagus ya. Terima kasih Riyandi. Mungkin kalau kita tahu itu seseorang itu menderita asam urat kalau memang sudah ada gejala, kemudian sudah ada data lab-nya ya. Jadi upaya kita tidak hanya menggunakan obat yang diresepkan oleh dokter, bisa kita juga digabung dengan obat tradisional yang ada. Hanya saja mungkin supaya tidak terjadi interaksi obat di antara obat sintetik dengan obat tradisional, kita bisa beri jeda minumnya atau mengkonsumsinya minimal 2 jam ya. Seperti yang tadi di share sama teman-teman untuk resep dari daun salam ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa obat ini efektif? Jadi di awal kan pasiennya sudah punya data berapa kadar asam uratnya. Nah, lalu mungkin beberapa lama setelah mengkonsumsi obat, apakah itu obat sintetik dari dokter ataupun digabung dengan herbal, atau salah satu itu dalam jangka waktu tertentu, mungkin minimal 1 kali sebulan kita harus cek lagi kadar asam uratnya. Apakah sudah mengalami perbaikan seperti itu. Jadi dengan demikian untuk kadar asam urat berapapun kita bisa tahu apakah mengkonsumsi atau terapi yang kita laksanakan itu sudah memberikan outcome yang baik. Mungkin itu tambahan dari Ibu ya. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah menyelenggarakan webinar ini. Ya, demikian Ridho. Ya, makasih banyak Bu atas tambahannya Bu. Selanjutnya pertanyaan dari Andi Fitri, dipersilakan. Saya akan coba jawab pertanyaan dari Andi Fitri yang pertama tadi tentang TOFUS ya. Bagaimana mengetahui TOFUS itu seperti apa gitu. TOFUS itu adalah sebuah benjolan keras yang terjadi pada sendi ya, biasanya sendi kaki. Dia itu isinya itu berupa serbuk seperti kapur yang merupakan deposit dan kristal monosodium urat. Jadi dia bentukannya seperti benjolan keras ya yang ada pada sendi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, gimana Saudara Andi Fitri? Saudari? Maaf Kak, jadi ini pembentukan TOFUS ini tidak bisa dilihat kayak ada misalnya muncul gejala-gejala kemudian kita bisa mengklaim oh mungkin itu ciri-ciri sudah terjadi pembentukan TOFUS atau bagaimana Kak? Itu bisa dilihat biasanya ada pembentukan benjolan gitu di tempat di tempat asam uratnya. Kalau misalnya di tangan, biasa di sendi-sendinya itu ada bentuk benjolan. Nah, itu biasa salah satu tanda kalau dia sudah mengalami TOFUS. Mungkin gimana ya cara liatinnya? Mungkin seperti ini bisa dilihat. Ini salah satu contoh kalau dia sudah mengalami pembentukan TOFUS.
Bisa dilihat? Iya, Kak, bisa. Ya, seperti ini ya salah satu contohnya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa tambahkan? Masih ada pertanyaan yang kedua ya, yang apakah asam urat itu bisa dipijat? Ya, di sini yang saya lihat dan pernah saya baca, yang telah melakukan penelitian yang dilakukan itu pemberian tekanan pada beberapa area tubuh yang terkena asam urat itu bisa dilakukan dengan cara dipijat. Karena dengan dipijat itu bisa membantu meningkatkan metabolisme dan melancarkan aliran darah, terutama pada sendi yang mulai rusak. Selain itu, pijat juga dapat meningkatkan penyerapan asam urat sehingga tidak menumpuk di sendi. Jadi, kendati demikian, pijat saja tidak dapat mengatasi asam urat. Hanya saja dia dapat hanya saja dia dapat untuk mengurangi penumpukan asam urat yang terjadi di sendi. Jadi dia tidak menyembuhkan, hanya mengurangi. Ya, cukup hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban dari Kak Marpita Sari. Apakah Saudari Andi Fitri sudah mengerti? Iya, Kak, terima kasih atas jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan dari Apakah ada masih pertanyaan dari kakak peserta webinar? Salah satu tanda kalau dia sudah mengalami. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan dari kakak-kakak peserta webinar, dengan ini berakhir sesi kedua, itu tanya jawab. Sebelum acara ditutup, para kakak-kakak peserta webinar dinyalakan kameranya karena kakak-kakak panitia akan mengambil dokumentasi. Oke, sudah. Apakah kakak-kakak sudah mengambil untuk dokumentasi? Belum, sedikit lagi. Ini.
Sebelum berakhirnya seminar ini, apakah Ibu ada ingin disampaikan, Bu? Ibu. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya ya, Ridho ya, Muhammad Ridho. Ibu. Kemudian juga terima kasih kepada tim yang sudah menyelenggarakan acara webinar ini. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah berkenan bergabung di acara ini. Semoga apa yang sudah di-sharingkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin tidak usah panjang lebar ya. Nanti jika mungkin masih ada yang ingin ditanyakan terkait topik kita hari ini, timnya Ridho masih bisa membuka forum sharing ya, mungkin melalui sosial media yang lainnya. Bisa mungkin menghubungi tim nanti jika ingin berkomunikasi lebih lanjut ya. Demikian juga dengan Ibu nanti mungkin bisa membantu menjawab jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Mungkin itu saja dari Ibu. Salam sehat buat kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bu. Siang, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, untuk acara selanjutnya saya ambil alih ya. Jadi untuk penutupnya saya persilahkan kepada Ketua Panitia untuk memberikan sedikit sambutan. Dan bagi peserta untuk mengisi form puas tes dan absensi kedua ada di link ini, tersedia di Google Room sama tersedia di WA Group. Terima kasih. Kepada Andi Ardiansyah dipersilakan untuk memberikan sambutan terakhir. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin saya hanya sedikit ada tambahan mungkin untuk teman-teman peserta, kan kita punya grup. Apabila masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa sharing di sana. Teman-teman panitia juga masih stay di sana. Jadi bisa kita saling berbagi di grup itu. Terus saya mau ucapkan banyak terima kasih pada Ibu Wilfi telah bergabung di room meeting pada hari ini. Terus untuk teman-teman peserta juga saya ucapkan banyak terima kasih ya sama panitia karena ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berakhirnya pula sesi penutup dari webinar kali ini. Saya harapkan materi yang disampaikan pada panitia sama pemberi materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Untuk panitia, terima kasih atas kerjasamanya. Dan untuk Ibu Elvi, terima kasih Bu sudah berkenan hadir untuk di acara webinar kali ini. Dan bagi peserta, semoga info yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk orang sekitar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan acara webinar kali ini kita tutup. Dan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan teman-teman dapat meninggalkan room chat selain panitia ya. Untuk panitia harap tetap di room. Terima kasih, Kak. Juga Kak. Izin Ibu live ya semua. Terima kasih Bu. semua. Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam.
Rida, jangan kau senyum-senyum kau. Kenapa memang kok Rida? Please dia Rida, jangan kok sok ganteng. Rida ketawa terus. Moderatornya senyum-senyum terus. Iya. Mengalihkan perhatian peserta ini. Kamu mau jadi lomba senyum kah Rida? Tuhan nih Rida, kok bikin spok saja terus. Aduh. Lang, keluarkan kata-katamu Lang. Guys, Katamu jarang keluar. cara berhentiin ngerekornya gimana ya?